Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda semua. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Holiness Lead to Highest. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, bagi saudara yang belum mensubscribe channel ini, silakan subscribe. Ya. Dan kalau saudara diberkati Tuhan, saudara bisa share video ini kepada teman-teman atau kerabat, keluarga, dimanapun mereka berada, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Ya, saudara bisa memberikan komentar yang positif, yang membangun, sehingga kita semua diberkati Tuhan. Ya, kita ambil firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Ingat aja, 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jadi banyak angka dua-duanya. Dikatakan begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jadi orang tersebut aktif. Jika seorang kata kerja, menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ya, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan perhatikan, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara-saudara sekalian, nasihat Rasul Paulus ini kepada Timotius, anak rohaninya, kalau saya boleh ringkas dengan satu kalimat singkat, yaitu holiness lead to highest. Sesuai dengan judul khotbah saya, holiness lead to highest. Artinya kekudusan itu akan membawa seseorang kepada ketinggian. Ya. Jadi kekudusan itu begitu penting dalam hidup kita di bumi ini. Ya. Jika kita ingin menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, yang agung, yang luhur, Alkitab mengatakan kita harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Kita sendiri harus aktif menyucikan diri, artinya kita aktif berusaha untuk menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Di tengah hidup, di kehidupan zaman sekarang ini, saudara, dengan kemajuan internet, ya, komunikasi, ya, informasi yang canggih, dengan hanya modal sebuah HP, kita bisa mengakses begitu banyak informasi. Bahkan dengan kemajuan teknologi juga, kita bisa menonton berbagai tayangan, termasuk video ini. Tetapi celakanya, saudara sekalian, dengan teknologi yang sama, pornografi itu dengan sangat mudah kita bisa akses. Ya, tayangan-tayangan yang tidak patut kita tonton itu begitu mudahnya muncul di HP kita. Jadi hidup di era zaman now ini, ya, zaman internet, ya, internet bukan Indomie telur kornet, tetapi teknologi komunikasi yang begitu canggih. Ya. Hidup kudus itu tidak mudah. Bahkan kalau saya boleh bilang sukar sekali, mustahil. Tetapi saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Karena memang itulah tugas kita sebagai orang percaya yang diselamatkan. Kita harus secara aktif mengerjakan keselamatan agar kita mengenakan atau memperoleh bagian dalam kekudusan Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa hidup kudus? Ya. Nah, Paulus itu memberi tips, ya, memberi tips. Jadi kita harus punya keinginan kuat untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan hawa nafsu. Ya. Kita sendiri yang secara aktif. Nah, di ayat 22, di situ dikatakan jauhilah nafsu orang muda. Jadi kita sendiri yang harus menjauhi
secara aktif. Terjemahan sederhana Indonesia ayat 22, 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan begini. Ini terjemahannya sangat gamblang. Dikatakan begini, ini tipsnya. Bagaimana kita bisa mengkup, ya, menghadapi bahaya pornografi. Supaya kita hidup kudus dan boleh mencapai tingkat yang tinggi. Ya. Tetapi jauhilah dirimu, perhatikan, tetapi jauhilah dirimu dari segala hal yang menimbulkan hawa nafsu dan keinginan orang muda. Jadi kita sendiri yang harus menjauhkan diri dari segala hal yang bisa menimbulkan hawa nafsu. Ya. Tontonan tayangan itu, gambar-gambar itu kan bisa menimbulkan hawa nafsu. Ya, apalagi masih muda. Ketika distimulasi, dirangsang, itu akan timbul. Makanya Paulus mengajarkan kita sendiri harus menjauhkan diri. Ya. Alkitab di dalam doa Bapa kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya bukan Tuhan yang melepaskan, tetapi kita sendiri yang harus melepaskan dari kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Ya, dalam hal ini dosa percabulan. Nah, kemudian dikatakan berusahalah keras. Jadi usahanya harus keras. Ya, serius. Berusahalah keras untuk tetap hidup benar. Jadi selain menjauhkan diri, kita sendiri harus berusaha hidup benar. Tetap yakin kepada ajaran yang benar, yaitu firman Tuhan. Tetap berbuat kasih. Nah, ini penting. Jadi aktif berbuat kasih. Dan tetap hidup berdamai dengan sesamamu. Jadi jangan sampai kita memendam dendam, ada kebencian dengan sesama. Harus hidup damai dengan sesama, berbuat kasih, tetap hidup berdamai dengan sesamamu. Semua itu perlu dilakukan secara bersama-sama dalam komunitas, dalam persekutuan dengan saudara-saudari yang seperti kamu sendiri. Jadi kita orang percaya mesti punya komunitas, mesti punya persekutuan untuk bisa sama-sama hidup kudus, saling menjaga. Saya pernah ikut seminar, pembicara mengatakan begini, manusia itu perlu dikontrol. Siapapun dia. Padahal seminar itu atau seminar atau seperti lokakarya begitu, ya, itu ditujukan untuk pendeta. Nah, dia bilang begini, pendeta juga manusia perlu dikontrol. Jadi saya sebagai pendeta juga perlu dikontrol. Nah, kontrolnya itu apa? Komunitas. Jangan sampai kebablasan. Ya. Setiap hari meminta pertolongan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Setiap hari. Karena kita ini manusia lemah. Masih memiliki daging. Kita masih punya kodrat dosa. Paulus pernah bilang begini, aku ingin melakukan yang baik. Yang jahat aku lakukan. Ketika dia menulis itu dia udah menjadi rasul. Ya, yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dia mengakui bahwa di dalam dirinya ini masih ada kodrat dosa. Ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Makanya jangan distimulus. Ya. Jangan kita menstimulus hawa nafsu kita sehingga menggebu-gebu dan membakar kita. Dan itu tidak mudah di zaman now ini. Zaman dulu waktu saya masih remaja, ya untuk lihat gambar-gambar yang tidak patut itu agak sulit. Tetapi sekarang sangat mudah. Bahkan kita tidak minta pun tiba-tiba muncul. Ketika itu muncul, ya, Alkitab mengatakan kita harus menjauhkan diri. Terjemahan lama mengatakan begini, ini terjemahan lama ya. Tetapi 2 Timotius 2 ayat 22 terjemahan lama. Tetapi larikanlah dirimu daripada segala keinginan orang-orang muda. Orang muda. Tetapi larikanlah dirimu daripada segala keinginan orang muda-muda. Tuntutlah olehmu kebenaran, iman, kasih, dan perdamaian. Beserta dengan segala orang yang menyeru nama Tuhan dengan hati yang jernih.
Jadi semua itu dilakukan bersama dengan orang seiman. Ya. Jadi jelas di sini, larikanlah dirimu. Kita harus melarikan diri. Dari apa? Dari situasi, kondisi yang bisa membangkitkan hawa nafsu kita. Jangan selalu berpikir, ya, udah punya iman kuat. Siapapun dia, ya, itu punya potensi untuk bisa jatuh. Di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12, di sini dikatakan begini. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi nggak ada orang yang kuat kemudian nggak bisa jatuh. Semua orang bisa jatuh. It can happen to anyone. Jadi kejatuhan dalam dosa itu bisa terjadi kepada siapapun dia, termasuk orang yang dianggap rohani. Ya. Itu sebuah fakta, saudara. Jadi jangan kita berpikir, saya emang nggak bisa jatuh. Saya orang yang rohani. Hati-hati. Alkitab mengatakan, hati-hati. Kamu juga bisa jatuh sebagaimana orang lain jatuh. Kita makhluk lemah. Makanya dikatakan setiap hari, setiap saat kita minta pertolongan Tuhan untuk menjaga hidup kita. Ada satu lagu mengatakan, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa, rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jadi kita harus menjaganya dengan minta pertolongan Roh Kudus, melarikan diri, saudara sekalian. Contoh orang yang ketika digoda, dia menerapkan tips ini adalah Yusuf. Yusuf itu digoda oleh Tante Potifar, istri Potifar. Menurut tradisi dan informasi, istri seorang pejabat istana, pejabat tinggi, itu bisa dipastikan cantik jelita. Biasanya pejabat-pejabat pada zaman Mesir kuno itu punya istri untuk dipamerkan, apalagi ketika dalam pesta. Jadi bisa dipastikan istri Potifar ini cantik. Dan Yusuf digoda oleh wanita seperti ini. Dan Alkitab mencatat, ketika Yusuf digoda, Alkitab mengatakan Yusuf lari keluar. Di Kejadian 39 ayat 12 dikatakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf. Jadi perempuan ini agresif. Sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Dia ngajakin. Tetapi, perhatikan, ada kata tetapi. Berarti bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Yusuf meninggalkan bajunya. Jadi bajunya dipegang, dia tinggalkan bajunya. Bukannya dia lepaskan bajunya, kemudian dia rangkul tantenya. Enggak. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan, perhatikan, lari keluar. Jadi Yusuf lari keluar, enggak lari di tempat. Ngapain Yusuf? Lari di tempat, tante. Siap, hajar. Rusak, saudara. Yusuf melarikan diri dari situasi kondisi yang membuatnya bisa jatuh. Dan tidak heran, Yusuf pada akhirnya diangkat oleh Tuhan melalui Fir'aun menjadi Perdana Menteri di Mesir. Padahal dia bukan orang Mesir, dia seorang budak. Tetapi kekudusannya mengangkatnya tinggi, menjadi orang yang dihormati. Di Kejadian 41 ayat 45, dikatakan begini, lalu Fir'aun menamai Yusuf Zatnat Pa'ahnea, serta memberikan Asnat, anak Potifera imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul. Muncul artinya timbul. Sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf punya nama atau gelar Zatnat Pa'ahnea. Artinya raja kehidupan pada zamannya. Ada penafsir yang mengatakan arti kata Zatnat Pa'ahnea artinya penyelamat dunia di zamannya. Jadi kalau kita mau menjadi raja di zamannya, kita harus menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan.
Hidup kudus memang tidak mudah. Umur saya udah setengah abad. Itu butuh perjuangan. Tetapi kita punya Roh Kudus. Namanya disebut Roh Kudus. Yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita secara aktif menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan hawa nafsu, kemudian kita sendiri mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi raja kehidupan di bumi ini. Bukan hanya itu, kita akan dimuliakan. Kita akan menempati posisi tinggi. Karena Tuhan menjanjikan kemuliaan bagi mereka yang hidupnya berkenan di hadapannya, yang hidupnya kudus di hadapannya. Jadi hidup kudus itu sebuah keniscayaan. Ya, karena kita punya Roh Kudus, maka berjuanglah untuk hidup kudus meskipun kita harus menderita. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.